Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nezia Zulfa Fauziah dari kelas 10 MIPA 3. Saya perwakilan kelompok yang beranggotakan Airisma Ayu Lestari dan Fatia Ahmad. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengaruh media jenis air penyiraman terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman cabai. Latar belakang masalah. Air sangat berperan penting bagi tumbuhan, namun kita tidak mengetahui perbedaan yang terjadi terhadap pertumbuhan tanaman jika penyiraman dilakukan dengan jenis air yang berbeda. Untuk itu, peneliti memilih topik yang berjudul Pengaruh Media Jenis Air Penyiraman Terhadap Pertumbuhan dan Perkembangan Tanaman Cabai. Rumusan masalah: bagaimana perkembangan tanaman cabai jika disirami dengan jenis air yang berbeda? Tujuan penelitian: untuk mengetahui perkembangan tanaman cabai jika disirami dengan jenis air yang berbeda. Manfaat penelitian: mengetahui jenis air mana yang lebih baik untuk menyiram tanaman. Identifikasi variabel. Pertama, variabel bebas. Jenis-jenis air atau larutan yang digunakan, yaitu air, susu, soda, dan jus. Kedua, variabel terikat, yaitu pertumbuhan dan perkembangan tanaman cabai. Ketiga, variabel kontrol, yaitu penyiraman, kelembaban udara, dan cahaya matahari. Hipotesis penelitian: air berfungsi sebagai bahan baku tanaman dalam proses fotosintesis dan juga dapat menjaga kelembaban tanaman agar tidak layu. Tanaman yang disirami air akan lebih cepat tumbuh karena air mengandung mineral seperti kalsium dan magnesium yang diperlukan untuk tumbuhan. Faktor pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Ada dua faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan merupakan faktor yang berasal dari luar tubuh tumbuhan. Faktor eksternal tersebut antara lain zat hara, cahaya, air, suhu, oksigen, dan kelembapan. Zat hara adalah unsur makronutrien dan mikronutrien, misalnya karbon dioksida. Cahaya membantu proses fotosintesis. Air berfungsi untuk membantu biji berkecambah dan sebagai sumber zat fotosintesis. Suhu mempengaruhi aktivitas enzim dalam tumbuhan. Oksigen berfungsi untuk proses respirasi, sedangkan kelembapan berguna untuk mengatur proses perkecambahan. Faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Yang termasuk ke dalam faktor internal antara lain gen dan fitohormon. Gen merupakan substansi yang menurunkan sifat dari induk kepada keturunannya. Dalam tumbuhan, gen bisa mengatur keadaan fisik dan non-fisik tumbuhan, misalnya warna bunga atau rasa buahnya. Fitohormon adalah zat yang mengendalikan fungsi tubuh pada tumbuhan. Contoh fitohormon antara lain auksin, giberelin, sitokinin, asam abisat, etilen, traumalin, dan kalin. Faktor internal dalam penelitian ini adalah tanaman cabai dan air. Tanaman cabai merupakan tanaman setahun yang berbentuk perdu. Banyak dibutuhkan manusia sebagai bumbu masak karena sifat pedasnya yang berasal dari minyak atsirin. Air merupakan zat murni yang tidak tercampur dengan zat-zat kimia lainnya sehingga dapat memperlancar proses pertumbuhan tanaman. Kandungan zat kimia pada larutan tidak diperlukan dalam pertumbuhan tanaman karena dapat menghambat proses pertumbuhan. Air sangat penting bagi tanaman. Beberapa fungsi air antara lain sebagai berikut: pengisi cairan tubuh tanaman, pelarut unsur hara yang terdapat di dalam tanah, dan membantu penyerapan unsur hara atau makanan dari dalam tanah oleh akar tanaman. A. Metode penelitian. Peneliti menggunakan metode dengan mengamati dan mencatat pertumbuhan dan perkembangan tanaman cabai yang disirami dengan berbagai larutan. B. Metode pengambilan data. Peneliti menggunakan metode observasi atau pengamatan pada tanaman yang akan diteliti untuk pengambilan data. C. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian dilakukan di rumah peneliti. Penelitian dimulai dari tinggi rata-rata tanaman 7 cm. Penelitian dilakukan selama 4 hari dari tanggal 12 Agustus sampai 15 Agustus 2021. D. Alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan adalah: pertama, 4 buah pot kecil. Kedua, 4 buah tanaman cabai yang tingginya rata-rata 7 cm. Ketiga, berbagai larutan seperti air, soda, susu, dan jus. Keempat, tanah. Kelima, penggaris. Keenam, buku dan pulpen. Ketujuh, kamera. Cara kerja: pertama, siapkan alat dan bahan. Kedua, masukkan tanah ke dalam pot. Ketiga,
Masukkan tanaman cabai ke dalam pot yang sudah diisi tanah. Keempat, siram tanaman cabai dengan berbagai larutan seperti air, susu, soda, dan jus. Kelima, siram tanaman dengan berbagai larutan yang berbeda pada setiap sore dan pagi hari. Keenam, lakukan pengambilan data setiap hari dan pengambilan data terakhir. Catat data pengamatan pada tabel pengamatan. A. Data hasil penelitian. Dari penelitian yang peneliti lakukan, peneliti mendapatkan data yang dibuat menjadi grafik. Tanaman yang disirami air pada hari pertama berukuran 7 cm, pada hari kedua berukuran 7,6 cm, pada hari ketiga 8,5 cm, dan pada hari keempat 9 cm. Tanaman yang disirami jus pada hari pertama berukuran 7 cm, pada hari kedua berukuran 7,2 cm, pada hari ketiga berukuran 7,4 cm, dan pada hari keempat berukuran 7,5 cm. Tanaman yang disirami soda pada hari pertama berukuran 7 cm, pada hari kedua berukuran 7,1 cm, pada hari ketiga berukuran 7,1 cm, dan hari keempat berukuran 7,1 cm. Tanaman yang disirami susu pada hari pertama berukuran 7 cm, pada hari kedua berukuran 7,3 cm, pada hari ketiga berukuran 7,4 cm, dan pada hari keempat berukuran 7,5 cm. Di sini terlihat jelas bahwa tanaman yang disirami air bertumbuh kembang lebih cepat daripada tanaman yang disirami jus, soda, dan susu. B. Pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian, tanaman cabai mulai tumbuh pada hari kedua dengan rata-rata tinggi 7 cm. Sedangkan pada hari ketiga, tanaman yang disirami soda mulai rusak dan berlubang. Tanaman cabai yang disirami dengan air tumbuh dengan cepat, dengan batang dan daun yang kuat dan berwarna hijau segar. Tanaman cabai yang disiram jus memiliki pertumbuhan yang baik tetapi daunnya sedikit berlubang. Tanaman yang disirami dengan soda memiliki pertumbuhan dan perkembangan yang sangat lambat, dengan batang dan daun yang kecil serta berlubang. Dari semua pengamatan yang dilakukan, semua dipengaruhi dengan larutan air dan faktor eksternal serta faktor internalnya. Tanaman yang dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik adalah tanaman cabai yang disirami dengan air. Air sangat mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman cabai. Tanaman cabai lebih cepat tumbuh dan berkembang pada saat disirami dengan air dibandingkan dengan larutan lainnya. Berdasarkan hasil pengamatan dan pembahasan, peneliti menyimpulkan bahwa proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman cabai dimulai pada saat tinggi tanaman rata-rata 7 cm. Setiap tumbuhan memiliki waktu yang berbeda untuk bertumbuh dan perkembangannya. Kecepatan pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman cabai dipengaruhi oleh larutan yang disiramkan. Pada tanaman cabai yang disiram dengan air memiliki pertumbuhan dan perkembangan yang paling cepat dan bagus. Air berfungsi sebagai bahan baku tanaman dalam proses fotosintesis dan juga dapat menjaga kelembaban tumbuhan agar tidak layu. Tanaman yang disirami air akan lebih cepat tumbuh karena air mengandung mineral seperti kalsium dan magnesium yang dibutuhkan tanaman. Perbandingan tinggi akhir pengukuran pada setiap sampel adalah air banding jus banding soda banding susu, yaitu 9:7,5 banding 7,1 dibanding 7,5. Saran: dengan adanya karya ilmiah ini diharapkan diadakan kembali penelitian dan pengamatan ulang untuk memperkuat hasil penelitian. Harus lebih diperhatikan lagi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.